Kasus bullying atau perundungan di Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat. Peristiwa bullying yang melibatkan anak didik terjadi di beberapa daerah di tanah air. Untuk mitigasi agar kasus bullying tidak kembali terjadi, maka diperlukan peran seluruh pihak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan pemerintah tengah menyiapkan penyempurnaan aturan terkait pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah menyusul banyaknya aksi perundungan di lingkungan sekolah. Abdul Mukti menilai regulasi yang ada selama ini masih perlu disempurnakan agar lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Kasus terbaru bullying atau perundungan dialami oleh MH, seorang siswa SMPN 19 Tangerang Selatan, setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit Umum Fatmawati, Jakarta, akhirnya meninggal dunia, diduga akibat perundungan atau bullying oleh temannya. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang kekerasan di lingkungan pendidikan. Lantas, bagaimana mengantisipasi agar perundungan atau bullying tidak kembali terjadi? Lalu langkah apa saja yang harus dilakukan baik keadilan dari sisi korban dan hukuman yang diterima oleh pelaku perundungan atau bullying? Kasus bullying, Pak. Hah? Kasus bullying, Pak. Apa? Kasus bullying, Pak. Kasus bullying terbaru ada di Tangsel. Ya, itu harus kita atasi, ya. Oke, terima kasih. Penanganan itu kan nanti kita akan menerbitkan Permendikdasmen untuk memperbaiki Permendikdasmen permen yang sebelumnya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid, dan juga masyarakat, sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Tapi belum ada laporannya, Pak, yang meninggal ini, Pak? Saya belum dapat laporannya karena sekarang kan sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi kami belum dapat laporan secara lengkap kasus yang ada di Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, pemirsa, anggota Satreskrim Polres Tangerang Selatan pada Senin siang telah memeriksa beberapa orang sebagai saksi dalam dugaan kasus perundungan yang terjadi di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Ya, beberapa orang yang diperiksa sebagai saksi ini yaitu ada kepala sekolah, kemudian ada guru, dan juga tentunya teman-teman dari korban. Mereka didampingi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perlindungan Anak. Jadi menurut Deden Deni, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, para saksi yang diperiksa ini oleh penyidik ini untuk melengkapi penyelidikan kasus dugaan perundungan yang terjadi di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang tentunya mengakibatkan MH meninggal dunia. Ya, cukup miris ya, Maria Segaf, bagaimana kemudian upaya dari Presiden kita Prabowo Subianto memberikan makan bergizi gratis untuk mencetak murid-murid berprestasi di masa depan. Justru kasus-kasus bullying yang menghancurkan mental-mental para pelajar kita saat ini. Begitu. Itu dia, kasusnya memang kita tahu bersama semakin bertambah, bahkan memang ini bak gunung es begitu ya. Kalau kita lihat, nanti kita juga ingin tanyakan datanya kepada Ketua KPA yang hadir. Kita perkenalkan dulu, sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami saat ini ada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Prof. Atif Latiful Hayat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wamen. Assalamualaikum Pak Wamen. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Maria, Mas Imam, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir Pak Wamen. Di studio kami juga hadir ada Bu Margaret Aliatul Maimunah, ada Ketua KPAI, dan juga kemudian ada Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Mas Iman Zanatul Hairi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Iman. Selamat pagi. Ya. Saya langsung mau ke Pak Wamen. Ya. Pak Wamen, kita miris jujur sekali Pak Wamen, beberapa hari ini kami memang menyoroti kasus ini dan ini menjadi salah satu fokus kami untuk mencari solusi karena jangan sampai kemudian kejadian-kejadian seperti di Jakarta SMK 72 kemudian di SMP 19 Tangerang ini juga kemudian semakin bertambah. Apa sebenarnya Pak Wamen yang kemudian menjadi sorotan pemerintah saat ini? Terima kasih. Saya sepakat dengan yang Mbak Maria sampaikan ini, bullying ini sudah pada tahap yang susah untuk ditoleransi dan pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Tapi tentunya kita tidak bisa hanya melihat di ujungnya saja ya.
kemudian melakukan pendekatan-pendekatan yang kurang katakanlah preventif. Jadi saya ingin melihat terlebih dahulu penyebab ya dari bullying ini yang semakin meningkat. Yang pertama-tama adalah dari sisi internal ya, di mana proses pendidikan kita itu berbasis kepada 4 pilar utama, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Nah, bullying ini mengindikasikan tidak bekerjanya secara maksimal keempat pilar dari pendidikan tersebut. Jadi di lingkungan keluarga pasti terjadi komunikasi, interaksi yang kurang sempurna dan efektif ya, yang itu menjadi bagian penting di dalam proses pendidikan. Begitu juga di sekolah ya, dan masyarakat. Ya. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah media. Dalam hal ini itu kan sudah sangat terbuka ya bagi siapapun, termasuk para siswa, untuk mengakses berbagai macam informasi, termasuk juga tampilan-tampilan kekerasan yang sedikit banyak mempengaruhi ya orientasi hidup dari mereka. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol secara cepat dan akurat, khususnya oleh keluarga dan pihak sekolah, yaitu akses mereka terhadap informasi. Jadi dalam banyak kasus itu kan para siswa itu ternyata mendapat inspirasi dalam tanda kutip ya yang negatif dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Nah, yang harus dilakukan adalah dengan memastikan, mengetahui terlebih dahulu penyebab-penyebab apa yang paling dominan, sehingga pendekatan yang dilakukan ya tidak semata-mata pencegahannya itu dengan pengenaan sanksi-sanksi yang justru akan memicu tindakan bullying yang lebih besar lagi begitu. Jadi mana yang penanggulangan yang bersifat edukatif, kemudian yang kalau sudah di atas batas kewajaran ya seperti yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu bisa pendekatan hukum, dalam hal ini pidana anak ya yang memiliki pendekatan tersendiri. Sekira demikian. Baik. Pak Wamen, tapi kita juga mau fokus kepada kemudian apa langkah selanjutnya dari Kementerian Pendidikan untuk kemudian menutup pintu serapat-rapatnya akses bagi para bullying untuk melancarkan aksinya, Pak Wamen. Ya, dengan berdasarkan kepada penyebab yang saya sampaikan tadi, maka pihak kementerian itu akan segera ya untuk lebih mengimplementasikan lagi apa yang kita sebut sebagai Permen Tunas ya, yang PP Tunas, yaitu pengaturan penggunaan media sosial, dan pada tahap ya untuk ada bagian-bagian yang memang akan dilarang secara tegas ya dalam hal ini. Yang berikutnya pencegahannya, karena yang tadi saya katakan kurang bekerja maksimalnya keempat pilar pendidikan ini, maka kita sudah hampir 1 tahun ini bukan saja mengkampanyekan tapi juga sudah melakukan evaluasi, yaitu gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Di mana intinya menurut saya itu hampir 90% itu berbasis di keluarga ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu dari mulai bangun pagi, beribadah, berolahraga, belajar, bermasyarakat ya. Nah, itu kita galakan ya. Dan sekarang bukan lagi pada tahap sosialisasi apalagi kampanye, tapi implementasi yang sudah kita juga terus supervisi dan evaluasi. Dan yang ketiga adalah penguatan peran guru ya. Khususnya guru BK, bimbingan dan counseling. Nah, karena pada umumnya salah satunya dari pelaku bullying ini adalah mereka kehilangan
tempat ya pihak untuk berkomunikasi atau curhat ya. Nah ini guru BK akan kita efektifkan lagi, dan yang kedua adalah guru non BK, sehingga guru non BK pun kita diberi pelatihan agar semuanya dapat berperan untuk memberikan counseling, konsultasi kepada para siswa kita. Ya. Berbicara mengenai guru, mumpung di sini ada P2G juga, Mas Iman ada yang mau disampaikan nggak ke Pak Wamen? Atau ditanyakan, monggo. Iya, Pak Wamen, selamat pagi. Iya, Maaf, suaranya agak kecil, bahwa kurang kedengaran. Oke. Selamat pagi, tes. Aman, siap. Aman ya. Lebih keras. Iya. Jadi yang pertama, menurut kami Kementerian Pendidikan itu kan memiliki Permendikbud 46 tahun 2023. Nah, kira-kira Permendikbudristek itu apakah ini bermasalah, harus dievaluasi, ada yang perlu direvisi atau apa, itu satu. Yang kedua adalah kami kira ini tidak bisa parsial lagi, karena masalah kekerasan di sekolah boleh jadi ini kan melibatkan banyak lingkungan. Ya. Jadi menurut kami bukan lagi tim PPK di sekolah ataupun Satgas Dinas Pendidikan Tangerang misalkan, tetapi kemudian ini memerlukan Satgas di level nasional yang melibatkan kementerian dan lembaga. Bahkan independen mungkin. Betul, karena menurut kami kesalahan di sini adalah jelas kan pencegahan dan penanganan. Nah, di level pencegahan ini kita selalu keteledoran, dan saya kira ini yang menurut kami harus ada perbaikan di level itu. Jadi apakah Permendikbudnya ini masih efektif? Apakah perlu direvisi? Lalu bagaimana dengan 25 anak bunuh diri tahun ini? Itu dia. Silakan Pak Wamen, monggo. Iya, jadi terkait Permen itu jelas sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri kemarin di Bekasi, kita akan melakukan revisi ya untuk penguatan-penguatan yang dirasa itu belum efektif dan implementatif. Jelas itu Mas Imam akan kita lakukan perubahan. Kemudian usulan yang Satgas tadi tentunya kami bukan saja mempertimbangkan, tapi itu akan segera dilakukan ya, yang lintas stakeholder, bukan saja lintas kementerian, harus segera dilakukan. Saya kira demikian. Ya. Bagian-bagian yang akan direvisi dari kebijakan dan juga aturan nanti seperti apa, Pak Wamen? Ya, umpamanya yang ketika Permen itu ada ya, umpamanya tindakan preventif, itu kan belum ada gerakan seperti 7 kebiasaan anak Indonesia, hebat ya pelaksanaannya, yang kita akan dimasukkan ke Permen itu ya dalam rangka pencegahannya. Nah, kemudian untuk penanganannya ya penegakannya, kami mengedepankan pendekatan yang edukatif terlebih dahulu. Ini kan karena anak-anak ya, siswa-siswa masih di bawah umur ya. Akan tetapi untuk tindakan yang memang bukan saja menjurus tapi sudah merupakan sebuah tindakan kriminal, itu adalah penegakan hukum tersendiri ya. Dalam hal ini adalah tindak pidana anak yang sudah ada ketentuan tersendiri. Baik, mungkin ada tanggapan juga dari Bu Margaret, apakah sejauh ini kolaborasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah maksimal begitu dengan KPAI? Mohon izin, selamat pagi Pak Wamen. Margaret dari KPAI, Margaret, Bapak. Selamat pagi. Ya, siap. Kami menunggu kalau memang ada update ya, revisi terhadap Permendikbud ya, Permenristekdikti ya waktu itu yang buat ya. Itu kami menunggu, tetapi sebenarnya yang kami juga sangat berharap adalah implementasi dari regulasi. Karena kami berpikir masih banyak kayaknya satuan pendidikan yang belum optimal dalam memaksimalkan atau mengimplementasikan permen terkait dengan tim Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Jadi mitigasinya kami setuju ada tim Satgas di tingkat nasional ya, karena kasusnya ini kan terus semakin membutuhkan atensi kita bersama. Saya setuju kalau ada tim Satgas di tingkat nasional, tetapi yang tidak kalah penting juga adalah penguatan implementasi di satuan pendidikan, di setiap masing-masing satuan pendidikan. Tidak hanya yang ada di bawah naungan Kemendikdasmen saya kira, tapi juga penting yang di bawah naungan Kementerian Agama. Itu juga harus sama-sama dipastikan mengimplementasikan
terkait dengan keberadaan tim Satgas untuk pencegahan dan penanganan di lingkup masing-masing satuan pendidikan sebagai mitigasi awal gitu ya. Siap. Silakan Pak Wamen, mungkin ada tanggapannya juga. Ya, yang disampaikan Bu Margaret tadi itu sudah pada tahap ya, final, barangkali kita sedang menyiapkan Satgas yang tadi Bu, karena kasus ini intensitasnya ya semakin meningkat dan bahkan terjadi pada level satuan pendidikan yang lebih rendah ya, termasuk pada tingkat SD. Nah, jadi kami untuk regulasi tentunya akan fokus ya pada revisi substansi yang orientasinya agar bisa terimplementasi. Jadi bukan hanya regulasi yang hanya di atas kertas dan tidak bisa dilaksanakan, akan tapi regulasi yang harus terimplementasi. Dan yang kedua adalah penguatan pilar pendidikan ya yang sudah ada, yaitu pihak keluarga, sekolah, masyarakat ya, dan yang tadi media. Jadi pihak media umpamanya kami mengharapkan untuk ikut menjadi bagian dalam menyajikan, menseleksi ya, termasuk juga pada satu saat itu memang yang harus direstriksi gitu, yang tidak bisa nih ke publik ya, khususnya dapat diakses oleh anak-anak gitu. Umpamanya beberapa bulan yang lalu kan kasus Roblox itu yang bisa diakses oleh siswa ya tanpa batasan usia. Yang waktu itu kami meminta ya kepada Komdigi agar yang memiliki otoritas di bidang itu ini untuk dilarang, karena produk media berbasis teknologi ini hanya ada dua saja menurut saya. Satu yang bisa diatur, bisa dimanfaatkan. Satu yang memang tidak bisa diatur, kemanfaatannya juga tidak ada, ini harus dilarang. Umpamanya minggu lalu ya, Australia sudah sangat tegas pemerintahnya itu melarang akses ya untuk usia sekolah ya, ke media ya yang merusak mental mereka, yang tidak sesuai dengan batas usianya dan tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Jadi yang mana yang bisa dimanfaatkan itu harus kita atur. Mana yang tidak bisa diatur, tidak bisa juga dimanfaatkan, itu harus dilarang. Nah, jadi kami mengajak kepada semua pihak ya dalam catur pendidikan ini untuk mari kita bersama-sama ya, karena tidak bisa kami pihak kementerian sendirian dalam mengenai ini, karena faktor penyebabnya juga banyak sekali. Ya. Sekira demikian. Ya, baik. Oke. Karena begini Pak Wamen, kami harapkan juga kemudian ada aturan yang memang lebih jelas gitu ya. Karena kemarin jaringan pengawas pendidikan Indonesia yang kami hadirkan juga sebagai narasumber juga bahkan menyoroti ini memang harus melibatkan banyak pihak. Bahkan sanksinya tidak hanya terhadap pelaku anak saja, dipindahkan begitu ya, kemudian juga diberikan pembinaan, tapi juga kepada sekolah, termasuk para guru yang selama ini ditemukan di lapangan, mereka justru menutup-nutupi tindakan bullying, kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Apakah ini kemudian juga dimungkinkan Pak Wamen ada sanksi terhadap sekolah yang kemudian terbukti tidak memberikan rasa aman kepada siswanya, Pak Wamen? Ya, tentunya kita harus secara cermat dulu ya melihat kasus per kasus. Dan siapa saja, bukan saja para guru, tapi memang yang terlibat dalam ini harus mendapat sanksi yang sesuai dengan aturan ya. Saya kira demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Atif Latiful Hayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sudah bergabung bersama kami karena banyak kesibukan. Ada kesibukan beliau ya. Persilakan Pak Wamen. Silakan. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Wamen atas waktunya. Terima kasih Pak Wamen. Ya, sebelum ke Mas Iman dan juga Bu Margaret, tentunya kami akan break terlebih dahulu dan tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.